Hai, halo, apa kabar Sobat Super Logika? Semoga hari ini kalian ada dalam kondisi yang sehat, kuat, dan selalu berpikir yang logis ya. Oke, saya mau praktekin satu gerakan ya. Gerakan kali ya, ini gerakan apa sih? Ya, ya cara-cara tertentu lah, ada sesuatu yang saya ingin bikin. Ya, cek ya. Wih, keren ya. Actingnya keren ya. Kira-kira saya ngapain tadi itu? Jadi gini, oke. Itu tadi gerakan-gerakan yang banyak digunakan oleh orang-orang yang lagi nerawang ya. Satal, ha, dan lain sebagainya caranya. Macam-macam ya, macam-macam caranya. Gerakannya maksudnya ya. Oke, kita nggak bermaksud untuk melecehkan siapapun atau apapun ya, tetapi di sini kita ingin mengedukasi tentang sebuah ilmu yang dianggap mistis, klinik, tetapi itu adalah sesuatu yang logis dan rasional. Oke, baik kita mulai. Itu tadi adalah salah satu teknik menerawang. Nah, kita sekarang mau ngebahas tentang aji terawangan ya. Menarik sekali ya kalau membicarakan tentang haji penerawangan ini ya, terutama uh, belakangan ini malah gitu. Belakangan ini mungkin ya 5 tahun ke belakang ini lah. Ya, semakin banyak orang-orang yang uh, kalau saya bilang mengaku nggak mengaku, menunjukkan diri ya, menunjukkan diri bisa menerawang. Jadi gini, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, ketika saya membuat video ini ya, terus terang saja ini tanpa konsep ya, saya tidak berkonsep apapun, saya tidak mempersiapkan apapun, saya akan berbicara mengalir begitu saja ya, sesuai dengan apa yang pernah saya alami atau pernah saya lakukan ya, atau saya pelajari atau saya dapatkan. Intinya adalah semua berkaitan dengan hidup saya dan perjalanan perjalanan supranatural yang telah saya jalani ya. Jadi saya sangat sedikit menceritakan tentang apa yang dialami oleh orang lain, kecuali itu contoh itu memang harus saya berikan, maka akan saya berikan ke apa namanya, ke netizen ya. Oke, kembali ke masalah terawang tadi ya. Banyak sekali orang mempertunjukkan diri bahwa dia itu bisa nerawang ya. Ya anak-anak indigo ya, anak-anak indigo ya, saya sangat hargai mereka ya. Saat ini mereka mendapat tempat yang lumayan baik ya di masyarakat ya. Anak-anak indigo ini mengaku kebanyakan bisa melihat atau bisa, bahkan ada yang bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib ya. Jadi seperti itu. Belum lagi orang-orang sekarang yang belajar berbagai macam ilmu-ilmu pemberdayaan diri ya, belajar dengan si A, si B, si C, ya, perguruan A, B, C, dan D, dan sebagainya, kemudian merasa sudah bisa untuk melihat hal-hal yang sifatnya gaib. Baik, apakah benar itu? Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya, ya, untuk bisa menembus dunia paralel ya, itu nggak semudah seperti apa yang diceritakan oleh orang-orang ya, itu sangat sulit sekali ya. Menembus itu baik itu dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan penciuman bau ya, dengan perasa kita, atau bahkan dengan panca indera berupa kulit kita ya. Jadi teknik-teknik yang ada untuk menembus alam gaib itu sebenarnya semuanya berkaitan dengan panca indera ya. Sehingga itu sebabnya kita melatih meditasi, olah nafas, agar panca indera kita itu bisa berfungsi lebih sensitif dari orang lain. Sehingga itu saja sebenarnya apa namanya, teknik simpelnya ya, walaupun dalam prakteknya itu nggak segampang itu. Nah, bagaimana kalau mereka bisa berani mengatakan bahwa itu di sini ini ada begini begini, dan sialnya lagi saya bilang sial itu ya. Kadang-kadang dengan orang yang ada di tempat itu seolah-olah itu matching ya, seolah itu matching. Nah, kita bahas ya, pertanyaan sekarang harus kita kembangkan, itu benar nggak, Bli? Ya, jadi kalau saya lebih senang
menanyakan, jadi yang benar yang gimana ya? Yang ini atau yang ini? Kalau pendapat saya sendiri ya, untuk bisa melihat atau menembus alam gaib ya, itu kita tetap membutuhkan energi yang kuat. Tidak menutup kemungkinan, tapi ada orang-orang yang terlahir dengan talenta tertentu ya, dengan kemampuan tertentu dia bisa melihat seperti itu, tapi menurut saya nggak banyak ya. Sisanya adalah mereka-mereka yang berhalusinasi atau mengalami delusi, atau mungkin itu mereka anak-anak indigo ya, yang diplesetin jadi indikasi gangguan otak ya. Sorry ya anak-anak indigo, jadi jangan terlalu bangga juga kalau kita dikasih pelang indigo, karena saat ini indigo itu konotasinya gangguan otak berupa apa ya, tadi itu delusi dan halusinasi. Jadi seperti itu. Nah, untuk melihat sesuatu itu benar atau tidak ya, misalnya si A menerawang sesuatu gitu, kemudian dia mengatakan, saya ngelihat nih, saya ngelihat di sini ada makhluk bentuknya begini, dan dia bisa menceritakan detail ya, seolah-olah dia melihat secara nyata seperti alam nyata begini ya. Kemudian ketika kita tanya sama dia, itu maksudnya kalau ngelihat nyata ya, real seperti di sini ya? Oh iya. Kalau dia berbicara seperti itu, saya bilang itu 90%, 100% ekstrim kali ya. 90% bohong. Ya, itu 90% itu adalah halusinasi atau hanya sebuah imajinasi, malah bukan halusinasi ya. Lebih rendah lagi tuh, imajinasi dari seseorang yang mengaku bisa melihat hal yang semacam itu. Ya. Jadi seperti itu. Karena kenyataannya saya sendiri tidak pernah melihat hal yang senyata itu gitu. Namanya aja alam maya. Ya, alam gaib itu diumpamakan sebagai alam yang samar-samar. Jadi ya nggak pernah nyata kita lihat. Kalau dia bilang itu nyata ya aneh aja gitu, seperti di sini katanya seperti itu dia ya. Itu saya berani pastikan itu bohong ya. Lalu ada juga orang yang melihat sesuatu tapi sekelebat, tetapi dia mampu menerjemahkan sekelebat itu apa saja. Nah, kalau yang ini naik ya, 95% itu hampir benar, karena itu kerja dari intuisi ya, artinya dia punya sixth sense. Dari sekelebat itu semua panca inderanya menerjemahkan ya. Kalau di Bali namanya pekelep, kalau di luar mungkin istilah ada isyarat, ada sesuatu yang bisa diterjemahkan oleh seluruh tubuh kita atau bahkan panca indera kita ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan penjelasan seperti itu sebenarnya sudah sangat jelas ya, bahwa hati-hati dengan orang yang mengaku-ngaku bisa menerawang ya. Karena sebenarnya namanya saja sudah ilmu terawangan ya. Jadi namanya nerawang itu kan melihat sesuatu yang tidak jelas, diterawang ya, seperti duit seru diterawang, dilihat, tapi sesuatu yang nggak jelas kita terawang, jadi kelihatan siluetnya di sana, jadi hanya siluet ya, bukan sesuatu yang nyata ya. Jadi kalau ada orang tuh yang masih ngeyel bilang ngelihat seperti di sini, yang parahnya lagi itu ada layar TV tuh, saya kayak ngeliat TV kayak ngeliat bioskop dan lain sebagainya, kamu ambilin sandal aja keplak kali suruh sadar dia ya. Jadi itu lucu yang begitu, jangan dipukul. Ekstrim amat sih ya, seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan ilmu-ilmu yang ada di masyarakat ya, kita gunakan logika kita dengan baik untuk menelaah itu. Nah, bagaimana itu terjadi ya, ilmu terawangan itu terjadi, saya kasih tahu proses terjadinya ya. Ilmu terawang itu hanya bisa terjadi jika ada kedekatan emosional ya, antara si penerawang dengan objek yang akan diterawang. Itu akan lebih cepat proses terjadinya.
Hubungan emosional ini misalnya hubungan batin ya, atau dia mungkin sudah sering ke tempat itu, atau dia sudah pernah mendengar dan lain sebagainya ya, atau dia adalah teman yang baik ya, teman yang baik menceritakan sesuatu pada kita, kemudian kita dengan kemampuan kita menerawang akhirnya bisa terkoneksi. Nah, artinya apa juga harus satu frekuensi ya. Ilmu terawang itu harus satu frekuensi, jadi kalau orang tiba-tiba ujuk-ujuk bisa nerawangin apa segala macam itu aneh ya. Mungkin dari 1.000 orang cuma satu yang bisa, karena apa, dia memiliki kepekaan yang luar biasa ya, bawaan dari lahir gitu. Bukan karena latihan, bukan karena dapat hanya dari latihan aja ya. Apa tadi, ada hubungan emosional, kemudian satu frekuensi ya. Nah, kemudian dia pun juga harus mempersiapkan dirinya ya, kapan dia harus melakukan itu ya, kapan harus melakukan itu. Jadi walaupun kadang-kadang bisa menerawang sesuatu ya dengan kapanpun dan dimanapun ya, tetapi kadang-kadang itu sebenarnya bukan hasil intuisi ya, tapi hasil dari kerja imajinasi kita. Tetapi bukan berarti hasil kerja imajinasi itu juga salah ya. Hasil imajinasi itu juga kadang-kadang ya merupakan bahan baku untuk membentuk intuisi ya, untuk membentuk intuisi kita ya. Misalnya saya nggak pernah ke rumahnya si Tono ya, tapi Tono menceritakan bahwa rumahnya itu warnanya cat begini, di lantai 2 rumahnya sudah tahu warnanya seperti ini ya, pintu depan dia itu didorong masuk, rumahnya tingkat 2 ya, berarti bertingkat rumahnya dan lain sebagainya. Otomatis ketika dia bercerita itu memori terekam di kita dan kita mengimajinasikan rumahnya ya. Untuk orang-orang yang terlatih, imajinasi seperti itu membawa dia pada konsentrasi tertentu, fokus tertentu, sehingga muncullah intuisinya, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan kemudian muncul begitu saja ya. Artinya pada saat itu ya, mungkin semesta atau Tuhan itu memberikan kesempatan pada kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau apa yang ada di sana ya, seperti itu. Jadi ilmu terawangan ini juga tidak selalu akan bisa tembus ya, tidak selalu bisa tembus, kadang-kadang juga ditutupi oleh banyak hal ya, misalnya aura di tempat itu atau aura si manusia itu ya, karma baiknya, karma buruknya ya, perbuatan dan lain sebagainya lah. Kemungkinan ada benda-benda sesuatu di sana, atau memang dibuat agar tidak terlihat sama sekali, itu ada. Nah, nanti ada teknik-teknik menembus itu juga ya, dengan teknik ilmu-ilmu yang lain. Jadi seperti itu. Jadi nggak segampang apa yang dikatakan orang untuk nerawang itu. Dan yang pasti nerawang itu adalah ilmu melihat sesuatu yang samar-samar ya, itu yang harus diingat. Namanya aja nerawang ya, nerawang, terawangan. Terawang itu sesuatu yang tidak jelas yang kita lihat ya, dalam wujud yang samar-samar ya. Jadi ketika kita melancarkan ilmu terawangan itu, kita sedang mengumpulkan dot-dot gitu ya, titik-titik yang banyak itu menjadi satu bentuk tertentu dalam waktu sekian, sepersekian detik ya. Cerdasan spiritual lah itu nanti yang akan menjawab ya. Jadi untuk kalian yang ingin bisa nerawang, silakan latih diri kalian dengan baik ya. Jangan hanya sekedar mengikuti apa anjuran orang tanpa mengkaji dengan rasional, dengan logika kalian. Oke? Rasanya cukup ya untuk aji terawangan saat ini, ajian yang banyak digunakan oleh orang-orang ya, entah itu anak indigo, dukun, dan orang-orang yang kebablasan. Salam logika, salam super logika.